Tahukah kamu bahwa nama Jayakarta pernah menjadi simbol kebanggaan Nusantara sebelum berganti menjadi Jakarta? Namun, kisah di balik perubahan nama ini adalah sebuah cerita penuh pengkhianatan, pertempuran, dan perlawanan yang tak terlupakan. Bagaimana sebuah kota kecil di pesisir Jawa menjadi medan perebutan kekuasaan yang memanas. Mari kita telusuri bersama. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Di awal abad ke-16, wilayah yang kini kita kenal sebagai Jakarta adalah sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa menjadikannya pelabuhan dagang penting yang sering dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Tiongkok, Arab, India, hingga Portugis. Namun, segala sesuatu berubah pada tahun 1927. Saat itu, pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Fatahillah, seorang panglima perang yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya, melancarkan serangan besar-besaran ke Sunda Kelapa. Serangan ini bertujuan mengusir pengaruh Portugis yang telah menjalin kerja sama dengan kerajaan Sunda. Dalam pertempuran yang penuh dengan taktik militer dan strategi yang matang, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah pada 22 Juni 1927. Hari kemenangan itu kemudian menandai berdirinya Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sejati. Nama ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan militer, tetapi juga kebanggaan identitas baru yang melepaskan diri dari pengaruh asing. Jayakarta, simbol kejayaan dan perlawanan. Nama Jayakarta menggambarkan cita-cita sebuah wilayah yang berdikari dan mandiri. Di bawah kendali Kesultanan Banten, Jayakarta menjadi pusat perdagangan yang makmur dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Namun, kemakmuran ini tidak berlangsung lama. Di abad ke-17, konflik besar kembali mengguncang wilayah ini. Belanda, yang diwakili oleh VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, mulai menancapkan kuku mereka di tanah Nusantara. Dengan dalih perdagangan, mereka berusaha menguasai Jayakarta demi mengontrol jalur rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Tahun 1619 menjadi titik balik dalam sejarah Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Koen, melancarkan serangan brutal ke Jayakarta. Dalam serangan ini, kota dihancurkan dan penduduknya dipaksa menyerah. Jayakarta pun diambil alih oleh Belanda, yang kemudian mengganti namanya menjadi Batavia. Transformasi Jayakarta menjadi Batavia tidak hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga awal dari babak panjang penjajahan di tanah Jawa. Di bawah kendali Belanda, Batavia dijadikan pusat administrasi dan perdagangan kolonial mereka di Asia Tenggara. Sayangnya, di balik kemegahan Batavia yang sering digambarkan sebagai permata timur, ada cerita kelam berupa eksploitasi dan penindasan terhadap penduduk pribumi. Penduduk Jayakarta, yang kini menjadi bagian dari Batavia, dipaksa bekerja keras dengan kondisi yang tidak manusiawi. Banyak dari mereka menjadi korban sistem kerja paksa yang diterapkan Belanda. Di sisi lain, lingkungan kota pun berubah drastis akibat urbanisasi yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan, wabah penyakit seperti malaria dan kolera sering melanda kota, membuat kehidupan rakyat semakin sengsara. Namun, perlawanan terhadap penjajahan terus berkobar. Berbagai tokoh dan kelompok dari berbagai penjuru Nusantara melakukan perjuangan, baik secara langsung melalui perang gerilya maupun melalui diplomasi. Jayakarta, meskipun kini bernama Batavia, tetap menjadi simbol perlawanan rakyat. Kembali ke nama Jakarta, sebuah kebangkitan. Perubahan besar lainnya terjadi di awal abad ke-20. Gerakan nasionalisme Indonesia mulai bangkit, dan nama Batavia perlahan-lahan menjadi simbol penjajahan yang harus dihapuskan. Pada masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945,
Nama Batavia resmi diganti menjadi Jakarta. Perubahan ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia. Namun, nama Jakarta baru benar-benar bersinar setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat pemerintahan, politik, dan budaya. Meski tak lagi disebut Jayakarta, semangat kemenangan dan kebanggaan yang terkandung dalam nama itu tetap hidup di hati rakyat Indonesia. Pelajaran dari sejarah Jayakarta. Kisah Jayakarta adalah refleksi dari perjalanan bangsa Indonesia yang penuh perjuangan. Dari sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, kota ini menjadi saksi bisu dari konflik besar, penjajahan, hingga kemerdekaan. Namun lebih dari itu, Jayakarta mengajarkan kita tentang arti penting dari persatuan, keberanian, dan keteguhan untuk melawan ketidakadilan. Hari ini, ketika kita melintasi jalan-jalan di Jakarta, kita sebenarnya sedang menapaki jejak sejarah yang panjang. Setiap sudut kota menyimpan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Jadi, apa pendapatmu tentang kisah ini? Apakah nama Jayakarta seharusnya tetap digunakan untuk menghormati sejarahnya? Tulis di kolom komentar ya, karena pendapatmu sangat berarti. Sejarah adalah cermin untuk masa depan. Jika kamu suka video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.